Terlepas dari siapa yang memanggil yang lain, faktanya tetaplah bahwa itu adalah pertarungan satu sisi antara Sudou dan siswa lainnya. Kita bisa melihat dengan jelas dari luka yang mereka derita. Kami tidak punya pilihan selain menghasilkan kesimpulan berdasarkan itu. Tunggu. Aku tidak bisa menerimanya. Itu hanya karena orang-orang itu adalah sekelompok pengecut. Saat Sudou mengucapkan kata-kata itu, aku melihat Sakagami Sensei tersenyum. Lalu bisakah itu benar-benar dianggap sebagai membela diri ketika bertarung melawan musuh dengan kekuatan yang tidak setara? Tetapi, hei, aku bertarung melawan 3 orang. 3 orang. Tapi hanya siswa kelas C yang terluka. Ini semakin buruk. Aku pasrah pada kenyataan bahwa aku mungkin akan terbunuh kemudian karena melakukan ini, tetapi aku bangkit perlahan dari kursi lipatku dan berdiri di belakang Horikita. Aku merentangkan tanganku dan meraih sisi tubuhnya sekuat yang aku bisa. Hiyah! Horikita berteriak dengan suara feminim yang tidak normal. Namun, ini bukan waktu atau tempat bagiku untuk fokus pada hal itu. Karena dia belum mendapatkan kembali kewarasannya, aku meraihnya dengan lebih kuat dan menggelitiknya. Tunggu. Berhenti. Petik 2. Tidak peduli seberapa marah atau bingungnya seseorang, jika kamu cukup merangsang tubuh, mereka akan kembali sadar. Bahkan jika mereka tidak menyukainya. Para guru tampak agak terkejut dengan tindakanku, tetapi saat itu aku tidak peduli. Ketika aku yakin telah cukup membangunkannya, aku melepaskannya. Horikita, tampak seperti dia akan menangis, memelototiku dengan intensitas yang mengejutkan. Aku harus memaksanya, tetapi aku tahu adalah penting untuk mengembalikan Horikita ke dirinya yang biasa. Tahan dirimu sendiri, Horikita. Kami akan kalah pada tingkat ini. Kamu harus bertarung. Petik 2. Cih. Horikita, memandangi kelas C, lalu guru, dan kemudian kakaknya seolah akhirnya memahami situasi kami. Sepertinya dia baru sadar betapa putus asa situasi kami. Permisi, bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Katanya, apakah kamu keberatan, ketua? Aku akan mengizinkannya. Namun, tolong jawab lebih cepat lain kali. Petik 2. Horikita perlahan bangkit dari kursinya. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa Sudou-kun memanggilmu ke gedung khusus. Tapi siapa sebenarnya yang dipanggil Sudou, dan mengapa? Komiya dan murid-murid kelas C lainnya saling memandang, seolah berkata, mengapa dia menanyakan pertanyaan itu sekarang? Tolong jawab. Horikita menambahkan 2 kata terakhir untuk memperkuat gaya bertanya yang agresif. Sekretaris Tachibana mengizinkannya. Kondou dan aku tidak tahu mengapa dia memanggil kita. Ketika kami baru saja selesai latihan untuk hari itu dan sedang berganti pakaian, dia berkata dia ingin berbicara dengan kami sebentar. Bukankah itu alasannya karena dia tidak menyukai kita? Jadi, mengapa kamu berada di gedung khusus, Ishizaki-kun? Kamu bukan anggota tim bola basket, jadi kamu tidak memiliki hubungan ke masalah ini. Aku pikir kehadiranmu di sana akan agak aneh. Aku datang untuk berjaga-jaga. Ada desas-desus bahwa Sudou kejam. Secara fisik dia juga lebih baik daripada kita. Aku harus datang, bukan? Jadi dengan kata lain, kamu merasa situasinya akan berubah menjadi kekerasan. Iya, mereka menjawab bersamaan, hampir seolah-olah mereka mengharapkan pertanyaan-pertanyaan ini. Tampaknya siswa kelas C telah benar-benar berlatih untuk konferensi ini. Aku mengerti. Jadi kamu membawa Ishizaki-kun sebagai pengawalmu, karena dia dianggap cukup pandai bertarung. Kalau ada keadaan darurat. Itu untuk melindungi diri kita sendiri. Itu dia. Selain itu, kami tidak tahu bahwa Ishizaki-kun dikenal baik dalam perkelahian. Kami hanya menganggapnya sebagai teman yang bisa diandalkan. Petik 2. Horikita diam-diam mendengarkan tanggapan mereka, seolah menjalankan berbagai simulasi di kepalanya. Kemudian dia segera membuat langkah selanjutnya. Aku memang memiliki pengetahuan seni bela diri, jika hanya sampai batas tertentu. Aku mengerti bahwa ketika kamu bertarung melawan banyak musuh, kemenangan menjadi lebih sulit secara logika. Jadi aku tidak mengerti bagaimana kalian dikalahkan dengan mudah, bagaimana pertarungan bisa sepihak, ketika kamu memiliki petarung yang terampil seperti Ishizaki-kun bersamamu. Karena kita tidak bermaksud untuk bertarung. Faktor utama dalam memicu perkelahian adalah tabrakan, energi, antara lawan. Jika kamu tidak memiliki niat untuk bertarung, atau bahwa kamu tanpa kekerasan, kemungkinan kamu akan terluka harus sangat rendah. Apalagi saat kalian bertiga. Petik 2. Pendapat Horikita sangat objektif, didasarkan pada bukti, aturan, dan logikanya sendiri. Di ujung lain, Komiya melawan dengan senjatanya sendiri, bukti nyata. Cara berpikir seperti itu tidak berlaku untuk Sudou-kun. Dia sangat kejam. Bahkan jika kita tanpa kekerasan, dia akan tetap tanpa ampun. Itulah yang terjadi. Dia melepaskan kain kasa yang menutupi pipinya, memperlihatkan goresan di bawahnya. Tidak peduli berapa banyak argumen masuk akal yang dibuat Horikita, cederanya memberikan bukti kuat. Apakah kamu sudah selesai dengan klaimmu sekarang, kelas D? Kata kakak Horikita dengan dingin. Setelah tetap diam sementara Horikita berargumen, kata-katanya sedikit dan dingin. Pandangannya sepertinya menunjukkan bahwa jika hanya itu yang harus kami katakan, akan lebih baik untuk tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Memang benar Sudou melukai murid-murid lain. Namun, kelas C memulai pertarungan. Ada satu saksi siswa yang melihat seluruh kejadian dan dapat membuktikan hal ini. Petik 2. Baiklah, kelas D, jika ada saksi kelas D maka silakan masuk. Sakura, tampak cemas dan gelisah, berjalan ke ruang OSIS. Dia menatap kakinya, seolah takut akan bahaya. 1D, Sakura Airi-san. Aku pikir aku pernah mendengar sesuatu tentang saksi, tetapi kamu adalah seorang siswa kelas D. Sakagami,
Wali kelas-kelas C, mencibir sambil menyeka kacamatanya. Apakah ada masalah, Sakagami Sensei? Tidak, tidak, kumohon. Lanjutkan. Sakagami Sensei dan Cabashira Sensei bertukar pandang. Kamu bisa memulai kesaksianmu, jika kamu tidak keberatan, Sakura-san. Ya, oke, iya, aku. Dia berhenti bicara. Sebuah periode hening diikuti. 10 detik, 20 detik. Sakura terus melihat ke bawah, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Sakura-san, Horikita, yang tidak tahan lagi, berbicara pada Sakura. Tidak seperti sebelumnya, kata-kata itu sepertinya tidak sampai padanya. Rupanya dia tidak menyaksikan apapun. Lebih dari ini hanya akan membuang-buang waktu kita. Kenapa kamu terburu-buru, Sakagami Sensei? Aku ingin mempercepat ini. Jika kita membuang waktu, murid-muridku akan menderita. Siswa-siswa ini adalah hati yang menyenangkan dari kelas mereka, jadi aku tidak ragu bahwa banyak teman mereka khawatir tentang mereka. Selain itu, mereka berusaha untuk meningkatkan keterampilan basket mereka, dan kami menghilangkan waktu latihan yang berharga bagi mereka. Sebagai seorang guru, aku tidak bisa mengabaikan ini. Aku mengerti. Kamu mungkin benar tentang itu. Kamu akan berpikir bahwa Cabashira Sensei akan bersekutu dengan kelas D, tetapi tampaknya tidak demikian. Sebagai gantinya, dia mengangguk setuju dengan Sakagami Sensei. Kamu tentu benar bahwa ini hanya buang-buang waktu, jadi kukira kita tidak punya pilihan. Kamu bisa pergi sekarang, Sakura. Petik 2. Cabashira Sensei memerintahkan Sakura untuk pergi, hampir seolah-olah dia kehilangan minat. Anggota OSIS tidak meminta penundaan atau apapun. Tulisan itu jelas di dinding ruang OSIS, dan itu dieja kekalahan kelas D. Sakura memejamkan matanya erat-erat, seolah tidak tahan lagi, seolah menyesali kelemahannya sendiri. Bahkan Sudou, Horikita, dan aku merasa ini mustahil untuk Sakura, dan secara mental mengundurkan diri. Kemudian, itu terjadi. Suara tak terduga bergema di seluruh ruangan. Aku benar-benar melihat apa yang terjadi. Itu tentu saja suara Sakura, meskipun perlu beberapa detik untuk mengenalinya. Yang paling mengejutkanku adalah volume suaranya. Para siswa di kelas C adalah yang pertama memukul. Tidak ada kesalahan tentang itu. Kata-kata Sakura memiliki kekuatan yang menolak gambaran yang dia tampilkan pada awalnya. Dia berbicara dengan putus asa sehingga kamu ingin percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia tentu saja membuatku percaya. Namun, seperti mantra sihir, efeknya hanya berlangsung beberapa menit. Jika penonton tetap tenang, tidak akan sulit bagi mereka untuk melihatnya. Maaf, boleh aku katakan sesuatu? Tanya Sakagami Sensei, mengangkat tangannya. Biasanya, para guru diminta untuk berbicara sesedikit mungkin, tetapi situasi ini terlalu menyedihkan. Ketua OSIS, apakah kamu keberatan? Petik 2. Aku akan mengizinkannya. Sehubungan dengan apa yang kamu katakan, Sakura-kun, aku tidak perlu meragukanmu. Namun, ada satu hal yang ingin kutanyakan. Kamu telah melangkah maju untuk bersaksi sebagai saksi, tetapi kamu agak terlambat melakukannya. Bolehkah aku bertanya mengapa? Aku akan berpikir jika kamu benar-benar melihat sesuatu, kamu akan maju lebih awal. Sakagami Sensei berbicara pada titik yang sama dengan yang dimiliki Cabashira Sensei. Itu aku tidak ingin terlibat. Mengapa kamu tidak ingin terlibat? Karena aku tidak pandai berbicara dengan orang lain. Aku mengerti itu. Namun, aku ingin mengatakan sesuatu yang lain. Kamu tidak pandai berbicara dengan orang lain, namun ketika minggu itu hampir berakhir kesemu melangkah maju sebagai saksi. Bukankah itu agak aneh? Menurutku, sepertinya kelas D diam-diam menyusun cerita dan membuatmu bertindak sebagai saksi palsu untuk memberikan kesaksian palsu. Setelah berunding bersama, siswa kelas C menjawab bahwa mereka juga berpikiran sama. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa buruk keterampilan komunikasimu, aku dapat melihatmu belum bersaksi dengan penuh percaya diri. Apakah itu karena kamu disiksa dengan rasa bersalah, karena kamu tahu apa yang kamu katakan sebenarnya bohong? Tidak, bukan itu. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu mungkin dipaksa berbohong demi kelasmu, untuk menyelamatkan Sudou-kun. Bukan, jika kamu maju dan mengaku jujur kepada kami sekarang, kamu tidak akan dihukum. Serangan psikologis tanpa henti dari guru terus berdatangan. Tentu saja Horikita mengangkat tangannya. Bukan itu masalahnya. Memang benar bahwa Sakura-san tidak pandai berbicara di depan orang lain. Namun, justru karena dia menyaksikan kejadian itu dia berdiri di sini hari ini. Kalau tidak, dia kemungkinan besar tidak akan melakukannya, bahkan jika kami memintanya. Tidakkah kamu berpikir bahwa jika kami membutuhkan seseorang yang dapat berbicara dengan berani, kami akan menemukan penggantinya? Kurasa tidak. Ada siswa yang sangat baik di kelas D, siswa seperti dirimu, Horikita-san. Dengan menjadikan seseorang seperti Sakura-san sebagai saksimu, itu akan membangun rasa realisme yang kamu sendiri tidak bisa lakukan. Petik 2. Sakagami Sensei mungkin tidak benar-benar percaya ini. Namun, tidak peduli respons apa yang kami balas, aku yakin dia akan melakukan apapun untuk memblokir kami. Seperti yang kurasakan sejak awal, seorang saksi kelas D tidak membawa bukti cukup meyakinkan. Tidak peduli berapa kali kita menekankan kebenaran, mereka akan mengatakan bahwa kita berbohong. Jika kesaksian datang dari seseorang di pihakmu, mereka tidak akan menerimanya. Apakah kita kehabisan pilihan? Sakagami Sensei memberikan senyum bermusuhan saat dia mulai duduk kembali. Jika kamu ingin bukti, aku akan memberikannya kepadamu. Sakagami Sensei membeku menanggapi kata-kata Sakura. Tolong, jangan memaksa situasi ini untuk melanjutkan.
Jika memang ada bukti, kamu akan mempresentasikannya pada tahap sebelumnya. Sakura dengan keras membenturkan tangannya ke meja, dan melemparkan apa yang tampak seperti beberapa lembar kertas kecil persegi panjang. Apa itu? Karena dia menghasilkan sesuatu selain kata-kata, ekspresi Sakagami Sensei menegang untuk pertama kalinya. Ini bukti bahwa aku ada di gedung khusus hari itu. Sekretaris Tachibana menghampiri Sakura. Meskipun awalnya dia ragu-ragu, dia kemudian meraih kertas itu. Tidak, kertas itu bukan kertas seperti yang kupikirkan. Itu adalah foto. Ketua. Setelah melihat foto-foto itu, Sekretaris Tachibana menyerahkannya kepada Ketua OSIS. Kakak Hori kita, setelah melihat foto-foto itu beberapa lama, meletakkannya di meja sehingga kami bisa melihat. Kami melihat Sakura di foto-foto itu, tapi Sakura ini memasang ekspresi cantik yang tampak sama dan berbeda dengan Sakura sekarang. Itu adalah idola, Shizuku. Aku sedang mencari tempat-tempat di mana tidak ada seorang pun sehingga aku bisa memotret diriku sendiri. Gambar-gambar juga menunjukkan tanggal dan waktu, yang membuktikan bahwa aku ada di sana ketika aku berkata. Tanggal pada gambar-gambar jelas menunjukkan bahwa mereka diambil pada malam hari seminggu yang lalu. Itu akan terjadi sekitar waktu Sudou dan yang lainnya menyelesaikan kegiatan klub mereka untuk hari itu. Hori kita dan aku terengah-engah menanggapi bukti baru ini. Kami mulai melihat perubahan pada 3 siswa kelas C, yang sampai sekarang memainkan peran sebagai korban. Mereka tampak gemetaran. Apa yang kamu gunakan untuk mengambil foto-foto ini? Tanya Sakagami Sensei. Kamera digital. Namun, kamu dapat mengubah tanggal dengan lebih mudah menggunakan kamera digital. Jika kamu memanipulasi foto-foto ini di komputer, kamu dapat mengaturnya secara efektif pada waktu dan tanggal kejadian. Ini adalah bukti yang tidak memadai. Tapi Sakagami Sensei, bukankah menurutmu foto ini berbeda? Kakak Hori kita mengeluarkan salah satu foto yang belum kita lihat, dan menyerahkannya kepada guru. Ini. Foto itu menunjukkan pertarungan itu sendiri, jelas tidak perlu mengacaukan waktu. Matahari terbenam menyinari lorong dalam cahaya gelap. Gambar itu sepertinya menunjukkan apa yang terjadi segera setelah Sudou memukul Ishizaki. Kupikir kamu akan percaya bahwa aku ada di sana setelah melihat ini. Terima kasih, Sakura-san. Foto ini juga benar-benar menyelamatkan Hori kita. Untuk menyelamatkan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Aku mengerti. Sepertinya kamu mengatakan yang sebenarnya tentang menyaksikan kejadian itu. Sebanyak itulah yang harus kuterima. Namun, aku tidak dapat memastikan bagaimana situasi dimulai dari gambar ini. Ini tidak membuktikan bahwa kamu melihat seluruh kejadian. Memang benar bahwa gambar ini membuatnya tampak seperti pertarungan sudah berakhir. Kami tidak dapat menyebut bukti definitif ini. Jadi, bagaimana menurutmu, Cabashira Sensei? Kenapa tidak berkompromi di sini? Sakagami Sensei bertanya. Kompromi. Aku yakin Sudou-kun berbohong dalam kesaksiannya. Kau brengsek. Sudou berdiri, tampak siap untuk terbang dari kursinya, tetapi akhirnya meraih lengannya sendiri dan menahan dirinya. Tidak peduli berapa lama kita bola-balik, kita tidak akan pernah mencapai kesepakatan. Kami tidak akan mengubah kesaksian kami, dan pihakmu tidak akan menyerah atau mengakui bahwa kamu berkonspirasi dengan saksi. Dengan kata lain, kamu tidak akan berhenti. Ini akan menjadi siklus tanpa akhir untuk mengatakan bahwa pihak lain berbohong. Selain itu, gambar tersebut terlalu tidak meyakinkan untuk dianggap sebagai bukti definitif. Karena itu, aku sarankan kita berkompromi. Aku pikir para siswa dari kelas C bertanggung jawab atas sejumlah kesalahan di sini. Ada 3 siswa melawan Sudou, dan salah satunya memiliki sejarah pertempuran, yang merupakan masalah. Jadi bagaimana kalau 2 minggu skorsing untuk Sudou-kun, dan 1 minggu skorsing untuk murid-muridku? Apa yang kamu pikirkan tentang itu? Berat hukumannya berbeda, tentu saja, tapi kupikir itu cocok dengan perbedaan dalam cedera yang berkelanjutan. Petik 2. Kakak Hori kita tetap diam ketika dia mendengarkan Sakagami Sensei. Tampaknya kelas C hanya mau berkompromi di tengah jalan. Jika kami tidak memiliki kesaksian atau bukti Sakura, Sudou-kun mungkin akan diskors selama lebih dari sebulan. Meminta kurang dari setengahnya membuat ini menjadi sesuatu yang dapat dipertimbangkan. Jangan main-main. Ini bukan lelucon. Sudou mengamuk. Cabashira Sensei, bagaimana menurutmu? Sakagami Sensei bahkan tidak melirik Sudou. Kami sepertinya sudah mencapai kesimpulan logis. Tidak ada alasan untuk menolak usulan Sakagami Sensei, kata Cabashira Sensei. Usulannya jelas merupakan kompromi yang masuk akal. Hori kita menatap langit-langit, seolah diam-diam merenungkan semua yang telah terjadi sejauh ini. Tidak peduli seberapa banyak kita menentang, Sudou tidak akan dibebaskan sepenuhnya tanpa bukti konklusif. Hori kita sudah mengetahui hal ini sejak awal. Dia telah menyimpulkan bahwa kita perlu mencapai kompromi. Untuk siswa kelas D, Hori kita cukup mengesankan. Namun, jika dia bertujuan untuk mencapai kelas A, dia tidak bisa menyerah di sini. Aku tidak bermaksud berbicara sampai akhir, tetapi aku memutuskan untuk membantu, mungkin untuk menghormati keberanian Sakura sebelumnya. Hori kita, apakah kita benar-benar kehabisan pilihan? Tanyaku. Petik 2. Hori kita tidak menanggapi. Nah, apakah dia bahkan memiliki kata-kata yang tersisa? Aku tidak terlalu pintar, jadi aku tidak bisa benar-benar menemukan solusi. Tetapi aku berpikir bahwa kita mungkin harus menerima kompromi yang telah kamu tawarkan kepada kami, Sakagami Sensei, kataku. Benar, jawab Sakagami Sensei sambil tersenyum, mendorong kacamatanya ke belakang. Kami tidak memiliki bukti pasti bahwa Sudou tidak bersalah. Kukira aku harus mengatakan bukti seperti itu tidak ada.
Jika kejadian ini terjadi di ruang kelas atau toko serba ada, lebih banyak siswa akan melihatnya, dan mungkin ada bukti kuat. Tidak ada catatan siapapun yang menonton kejadian ini. Karena kejadian ini terjadi di gedung khusus, di mana tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Aku menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Aku melihat langsung ke mata Horikita, dan dia balas menatapku. Aku berbicara seolah-olah kami menerima kekalahan. Aku mengerti mengapa kita melakukan diskusi ini. Tidak peduli seberapa besar kita memohon yang sebaliknya, kelas C tidak akan mengakui bahwa mereka berbohong. Sudou juga tidak akan mengakui bahwa dia berbohong. Kita benar-benar akan terus bolak-balik. Jujur, itu sampai pada titik di mana aku akan lebih bahagia tidak pernah melakukan diskusi ini sejak awal. Apakah kamu tidak setuju? Horikita mengarahkan pandangannya ke bawah. Aku bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Jika dia mengambil kata-kataku hanya pada nilai permukaan, maka semuanya akan berakhir di sini. Jadi, itu dia, ya, perwakilan kelas D Horikita-san. Tolong beri pendapatmu tentang masalah ini, Sakagami Sensei telah menerima apa yang kukatakan secara harfiah. Dengan kata lain, sebagai deklarasi kekalahan. Bagi kelas C, kemenangan berarti tidak membiarkan Sudou dibebaskan. Ekspresi guru menunjukkan bahwa dia telah memenangkan pertandingan ini. Aku mengerti. Jawab Horikita, perlahan-lahan melihat ke belakang. Horikita, seru Sudou. Raungan seorang lelaki yang, lebih dari siapapun, tidak mau mengakui kekalahan. Dia tidak bisa. Namun, Horikita tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan kata penutupnya. Aku pikir Sudou, yang menyebabkan insiden itu, memiliki masalah. Dia tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan tindakannya, yang membuat semua orang di sekitarnya tidak nyaman. Dia memiliki sejarah berkelahi. Dia adalah tipe orang yang mengangkat suaranya dan mengepalkannya segera kapanpun ada sesuatu yang tidak menyenangkannya. Jika terjadi keributan seperti ini, ya, harus jelas siapa yang menyebabkannya. Petik 2. Hei. Kamu harus mengerti, Sudou. Sikapmu yang menyebabkan semua ini, Horikita menatap tajam ke arah Sudou, hampir seperti mengalahkan keganasan Sudou sendiri. Inilah sebabnya aku tidak termotivasi sama sekali untuk membantu Sudou-kun pada awalnya. Aku tahu bahwa bahkan jika aku memaksakan diri untuk membantu, dia hanya akan mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Petik 2. Jawaban yang sangat jujur. Masalahnya tampaknya sudah diselesaikan sekarang, bukankah begitu? Terima kasih banyak. Silakan duduk sekarang, Sekretaris Tachibana berkata kepada Horikita. Sebuah periode hening diikuti. Setelah itu datang, Sudou jelas kesal di bawah. Dan kemudian, bahkan setelah 5, kemudian 10 detik menunggu, Horikita tidak duduk kembali. Maukah kamu duduk sekarang? Sekretaris Tachibana meminta Horikita duduk sekali lagi, seolah dia curiga Horikita tidak bisa mendengarnya. Namun Horikita masih tidak duduk. Dia terpaku pada para guru, terus menatap mereka. Dia harus merenungkan tindakannya. Namun, tidak dalam kasus khusus ini. Ketika aku mengatakan dia harus merenung, maksudku dia harus melihat kembali tindakannya di masa lalu. Sehubungan dengan insiden khusus ini, aku tidak berpikir Sudou-kun melakukan kesalahan. Ini bukan peristiwa malang yang terjadi hanya karena kebetulan. Aku yakin bahwa ini adalah langkah yang disengaja yang dibuat oleh kelas C. Aku sama sekali tidak berniat menerima kekalahan dengan lemah lembut. Horikita memecah keheningan panjang dengan kata-kata angku ini. Jadi, apa maksudmu? Kakak Horikita menatap adik perempuannya untuk pertama kalinya. Horikita tidak menyusut di bawah tatapannya. Dia mungkin merasa bahwa ini bukan saatnya untuk takut, bahwa dia harus berani di depan Sakura. Atau mungkin dia bisa melihat jalan menuju penyelesaian akhir. Jika kamu tidak mengerti, aku akan mengatakannya sekali lagi. Kami mengklaim bahwa Sudou-kun benar-benar tidak bersalah. Karena itu, kami tidak dapat menerima skorsingnya dari sekolah, bahkan hanya untuk 1 hari. Petik 2. Haha, apa yang bisa aku katakan? Kami melakukan ini dengan sengaja. Klaim yang aneh. Rupanya, adik perempuan ketua OSIS tidak bisa tidak memuntahkan omong kosong. Sudou-kun adalah korban, seperti yang disaksikan saksi. Tolong jangan membuat kesalahan dalam penilaianmu. Siswa-siswa kelas C mulai berteriak dengan keras. Jangan main-main. Aku korban di sini. Sudou, yang dipaksa oleh teriakan itu, mengangkat suaranya sendiri lagi. Keberatan datang dengan cepat dan geram. Semua orang mengerti bahwa kami tidak akan menemukan solusi dengan cara ini. Cukup, melanjutkan diskusi ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Horikita Manabu memandang kami seolah-olah kami baru saja bertukar kebohongan dalam pertandingan raksasa berlumpur. Apa yang kupelajari hari ini adalah bahwa masing-masing pihak memiliki klaim sebaliknya. Kalau begitu, satu sisi menyebarkan kebohongan yang sangat jahat. Petik 2. D atau C. Kelas mana yang berbohong kepada sekolah? Jika fakta ini diketahui, konsekuensinya akan lebih besar daripada skorsing. Aku akan bertanya padamu, kelas C. Apakah kamu berbohong kepada kami hari ini? Tentu, tidak. Yah, bagaimana denganmu, kelas D? Aku belum berbohong. Semua yang kami katakan adalah kebenaran. Lalu kita akan berkumpul kembali di sini untuk sidang ulang besok pukul 16. Jika pada saat itu belum jelas pihak mana yang telah berbohong, atau jika tidak ada yang mengakui bahwa mereka bersalah, kami akan memberikan penilaian berdasarkan bukti yang kami kumpulkan sejauh ini. Tentu saja, dalam hal ini kita mungkin harus mempertimbangkan kemungkinan pengusiran dari sekolah ini. Itu semuanya. Setelah menawarkan pernyataan itu, kakak laki-laki Horikita mengakhiri persidangan. Jika persidangan dijadwalkan dibuka kembali pada pukul 4 besok, itu adalah waktu yang sangat kecil untuk mengungkap bukti baru.
Apakah mungkin untuk memiliki sedikit waktu sebelum kita berkumpul kembali? Tanya Horikita, mengangkat tangannya. Dia tidak memprotes, tetapi dia telah mengajukan penawaran. Jika masalah ini membutuhkan waktu ekstra sebelum sidang ulang, maka ketua OSIS akan menawarkan masa tenggang yang cukup. Dengan kata lain, jumlah waktu yang diberikan harus cukup untuk kasus ini. Ekstensi hanya ditawarkan dalam kondisi khusus, jawab Cabashira Sensei, melipat tangannya. Tampaknya dia mempertimbangkan niat OSIS. Kami disuruh pergi. Semua orang tampak tidak puas ketika mereka keluar dari kantor OSIS. Sakagami Sensei mendekati Sakura, yang tampaknya hampir menangis. Dia mengatakan sesuatu yang sangat dingin padanya.